berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu, jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia? Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya mungkin Tuhan juga mengingatkan Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Yakobagah mengkritik proyek naturalisasi Timnas Indonesia yang dilakukan PSSI. Kritik tersebut dikeluarkan Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI terkait permohonan naturalisasi Kevin Dix. Anita tidak habis pikir dengan PSSI yang terus-menerus meminta permohonan naturalisasi untuk pemain Timnas Indonesia. Menurut dia, Indonesia tidak kekurangan bakat pesepak bola. Dia meminta Kevin Dix menjadi pemain terakhir yang harus dinaturalisasi. Supporter Indonesia mulai angkat bicara. Jangan ganggu timnas, kami pun bergema di sosial media. Melalui rapat yang sangat seru sekali di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR, brother gua mana nih? Brother gua, Kevin Dix, Estella Leopati, dan Bubub Noah Leatomu disetujui oleh Komisi 3 dan Komisi 10, boy. Ini rapat masih berjalan ya, cuma gue udahlah langsung bikin pembahasan aja lah. Ada beberapa poin yang mau gue bahas dari rapat tadi, boy. Yang pertama adalah statement dari Pak Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Gue tadi sempat kaget dan dia bilang kalau kemungkinan besar paling cepat Kevin Dix, El Penantian, itu bisa main lawan Arab, boy. Lah, berarti Gardo Calling kemarin bisa direvisi dong. Setahu gue kan pendaftaran tuh H-7 pertandingan ya. Wow, gimana deh? Kita doakan semoga tidak ada hambatan dalam proses naturalisasi dari Kevin Dix, boy. Dan ibu ini nih, ini sekali lagi gue lupa ibu ini namanya siapa, dari partai apa. Kita panggil dia El Meriah dan El Pantun, boy. Karena doi gue sangat respect sekali. Selalu sumringah ketika ada pemain diaspora baru yang harus diproses naturalisasi. Tapi di rapat ini banyak sekali ya oknum-oknum lokal Fred. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah ibu ini nih. Sekali lagi gue gak tahu ini ibu dari mana dan namanya siapa, dari partai apa, gue gak tahu. Kenapa ya, kalau gue dengerin rapat-rapat misalnya ada pemain baru yang bakal diproses, itu selalu ada aja gitu pembahasan yang template-nya begini: kami menyetujui naturalisasi ini, tapi tolong ya Pak Menpora, PSSI, kita ini negara yang gak kekurangan atlet loh. Banyak potensi-potensi di daerah-daerah. Selalu begitu, boy. Nih saran gue kalau misalnya ibu ini nonton video ini ya, kalau mau lihat kualitas asli pemain daerah kita, lihat di PON aja, lihat di PON. Tuh ada Lariat dan juga Mortal Kombat tuh di PON. Sekali lagi terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung dan juga sudah kritis terkait perkembangan sepak bola Indonesia. Kita doakan semoga semuanya lancar-lancar aja, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update tim selanjutnya. Bye. Ya, DPR kembali berulah di mana mereka mengatakan kalau saya harap ini yang terakhir ya. Kita banyak atlet, kenapa kita harus ambil dari luar? Ya, wajar ya. Menurut mereka, Indonesia ini sudah banyak atlet. Tapi Bu, ini supporter timnas. Saya supporter timnas, pendukung timnas, merasa kalau atlet kita itu kurang berkualitas. Di mana mereka sebagai pesepak bola tidak hanya memiliki skill sepak bola, tapi juga memiliki skill MMA.
ya. Jadi ada 2 pertandingan di lapangan itu, tidak hanya sepak bola tapi juga MMA. Makanya kita butuh untuk bersaing di Asia, bahkan dunia butuh pemain naturalisasi. Dan Bapak ini satu lagi, ya, wajar kalau kita butuh naturalisasi Pak, karena kita ingin bersaing di level Asia bahkan dunia. Gimana menurut kalian? Coach Justin pernah mengingatkan, supporter Indonesia itu solid. Mereka tidak peduli politik atau menghubungkan politik dengan sepak bola. Supporter Indonesia hanya ingin skuad Garuda mendunia, jadi jangan ganggu dengan hal-hal yang gak penting. Apalagi tidak mendukung timnas dan mengusik timnas. Ini terbukti akun sosial Anita Yakoba diserang supporter timnas, sampai ada yang menulis, ini juga bisa menjadi karir ibu yang terakhir. Ingat Pilkada 2029, jangan pilih Demokrat. Apalagi orang ini tulis netizen. Ini yang paling menusuk. Bu Punten tolong carikan atlet setara skill Miss Kevin Dix, Verdong, Tam Hei di Nusa Tenggara Timur. Mau tahu kualitas pemain Indonesia? Tonton saja Liga 1, perpaduan bola dan Mortal Kombat, tulis netizen. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa mereka masih akan tetap menaturalisasi pemain. Ini bukan yang terakhir. Pimpinan Komisi 10 DPR RI beserta seluruh anggota dan juga seluruh fraksi partai di Komisi 10, kami pemerintah mengucapkan terima kasih atas respon cepatnya dan juga seluruh dukungan terkait dengan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet yang kami ajukan. Semoga ini menjadikan kekuatan baru khususnya untuk timnas sepak bola dan memastikan bisa mencapai target yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dan sebelum nutup mungkin saya sampaikan, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget.